Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ghibah dan fitnah. Ghibah dan fitnah termasuk akhlak tercela. Ghibah dan fitnah adalah hal yang seringkali dilakukan tanpa sadar oleh semua orang. Ghibah dan fitnah seringkali dilakukan ketika manusia satu berkumpul dengan manusia lainnya dan kurang bisa menjaga pembicaraan untuk sesuatu yang baik. Padahal Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa lebih baik kita diam ketika tidak mampu membicarakan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, adapun perbedaan ghibah dan fitnah. Pengertian ghibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang. Ghibah sendiri berarti kita membicarakan dan menyebutkan kejelekan orang lain yang padahal seharusnya tidak perlu dibuka atau tidak disukai. Tentu tidak ada satu orang pun yang suka digibahi oleh orang lain, karena seperti menusuk dari belakang. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yabtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran surah Al-Hujurat 12. Orang yang menggibah sendiri tentu bukan berniat untuk mencari kebenaran atau memecahkan sesuatu permasalahan, akan tetapi hanya untuk sekedar melampiaskan dan memuaskan hawa nafsu untuk membicarakan kejelekan orang lain. Tentu saja hal ini harus diwaspadai, karena walaupun kejelekan tersebut adalah sebagai fakta atau kenyataan, akan tetapi hal ini sangat berpotensi bergeser menjadi fitnah yang lebih besar. Kemudian penyebab ghibah.
Penyebab ghibah yang pertama adanya kebencian atau sakit hati terhadap orang tertentu. Kemudian tidak ada aktivitas yang produktif sehingga membicarakan orang lain. Kemudian menjadi kenikmatan tersendiri, tidak suka mencari kebenaran. Kemudian dorongan pergaulan atau pengkondisian lingkungan. Untuk itu jangan sampai umat Islam terjebak oleh masalah ghibah. Sebaiknya penyebab tersebut dihindari dan carilah aktivitas produktif yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk diri kita ataupun orang lain. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya pengertian fitnah. Fitnah berbeda dengan ghibah. Fitnah sendiri dalam Islam seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Artinya berita yang disampaikan dari fitnah adalah berita yang palsu atau salah, tidak sesuai dengan kebenarannya. Untuk itu berita fitnah tidak bisa dibenarkan dan memberikan pengaruh yang buruk bagi nama baik seseorang. Fitnah sendiri tentu saja menyebabkan konflik dan perpecahan pada satu orang dengan orang lain. Bahkan fitnah sendiri sangat sulit untuk dibenahi. Persepsi seseorang bisa berubah akan sebut berita yang sudah tersebar dan diyakini terlebih dahulu. Untuk itu jangan sampai membuat persepsi tersebut terus tumbuh semakin banyak orang dengan berita yang tidak benar. Nah, penyebab fitnah biasanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, tidak melakukan koreksi dan analisa data. Yang kedua, terlalu cepat menyimpulkan. Yang ketiga, adanya kebencian. Kemudian yang keempat, tidak bisa membedakan benar dan salah. Kemudian yang kelima, subjektivitas. Yang keenam, kurangnya ilmu atau kebenaran. Nah, pada dasarnya antara ghibah dan fitnah memiliki perbedaan pada informasi dan kualitas data yang disampaikan. Ghibah belum tentu salah beritanya, karena ghibah bisa jadi adalah kebenaran. Akan tetapi fitnah sudah pasti jelas-jelas salah, karena ia adalah data yang keliru dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun ilmu pengetahuan penting untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia. Hadirin yang berbahagia. Nah, cara menghindari ghibah dan fitnah. Yang pertama, menghindari membicarakan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak ikut-ikutan dalam pergaulan yang sering menggibah. Yang ketiga, melakukan aktivitas yang produktif. Jadi aktivitas produktif itu misalnya seperti membaca, menulis, berolahraga, mengikuti majelis ilmu, dan silaturahmi, dan lain-lain. Itu termasuk aktivitas produktif. Kemudian yang keempat, memperbanyak ilmu dan wawasan yang luas. Kemudian yang kelima, tidak asal berbicara, artinya asbun. Nah, itu tadi cara menghindari membicarakan orang lain. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya iri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.